Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashida Sabrina di kelas 3, tema 4, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Jadi hari ini kita sudah masuk pada subtema kedua ya anak-anak. Dalam subtema kedua ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini ada kewajiban dan hak kita di rumah, di sekolah ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada subtema 1, kita sudah mempelajari tentang kewajiban dan hak di rumah. Sekarang kita mempelajari kewajiban dan hak di sekolah. Nah, jadi di sini ada beberapa murid di sekolah, ada Lani, ada Siti, ada Beni, ada Edo, banyak sekali ya. Nah, jadi bermain bersama teman, kata Lani. Menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, senang di sekolah. Nah, ini adalah merupakan kewajiban dan hak kita di sekolah. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Tentu anak-anak ibu sudah kangen bukan dengan suasana sekolah kita? Semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita dapat saling bertemu kembali, agar anak-anak ibu bisa bertemu dengan teman-teman juga. Oke. Ini ada pembelajaran satunya di halaman 48 ya. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Mari kita baca. Nyaring teks berikut terlebih dahulu. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Jadi kita bisa berteman dengan banyak orang juga ya untuk menjadi anak pintar. Bukan hanya dengan membaca buku terus. Setiap anak pintar itu harus baik hati ya. Dan juga anak pintar harus rajin berolahraga. Tapi anak pintar itu punya masing-masing kelebihan juga. Ada yang pintar olahraga, ada yang pintar menari, ada yang pintar bahasa, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bernyanyi. Nah, semua itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi setiap anak diberikan karunia dari Allah dan kepintaran masing-masing. Jadi anak-anak, semua kita pasti punya kepintaran ya. Jangan takut dan jangan mudah menyerah. Kita pasti menemukan kepintaran kita masing-masing. Nah, bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Di sini kita akan melihat dan menuliskan saran-saran. Nah, yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Jadi, jika Udin ingin pandai tentang alam sekitar, tapi ia tidak memiliki buku, apa saran yang dapat kita berikan? Ya, kita dapat memberikan saran kepada Udin bahwa ia bisa meminjam buku di perpustakaan atau bisa membacanya di perpustakaan, karena di dalam perpustakaan banyak sekali buku, bukan? Lalu ada lagi yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, raketnya rusak. Wah, kira-kira apa ya saran kita ya kalau ingin lomba bulu tangkis tapi raketnya rusak? Tentunya kita bisa menyarankan pada Lani untuk membeli raket yang baru dan memperbaiki raketnya tersebut. Ya, ada 5 soal. Bagaimana kamu menyarankannya? Silakan kamu buat ya anak-anak.
Lalu Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, kira-kira apa saranmu ya anak-anak? Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas yang tersedia. Misalkan kertas yang tersedia ada 25 kertas yang tersedia. Berarti kertas yang terpakai adalah berapa? Oh, tidak bisa seperti itu ya, karena kita harus memperhatikan kertas yang tersisa terlebih dahulu. Kertas yang tersisa adalah 40. Wah, berarti kita harus memiliki kertas lebih dari 40 ya, berarti ya. Kertas yang tersedia ada 100 misalkan. 100 kertas yang tersedia. Berarti kertas yang terpakai ada berapa anak-anak? 100 dikurang berapa hasilnya? 40. Berarti kita cari terlebih dahulu. 100 dikurang 40 adalah 60. Artinya di sini kertas terpakai adalah 60. 100 kertas tersedia dikurang 60 kertas terpakai, hasilnya 40 kertas tersisa. Nah, jadi di sini anak-anak, kertas tersisanya harus lebih besar daripada kertas tersedianya harus lebih besar nilainya dari kertas tersedianya. Jadi kita bisa membuat 5 kemungkinan lain tentang banyak kertas di awal dan kertas terpakai. Nah, dia 5 ya, kita diminta ya. Lalu buatlah satu kemungkinan permasalahan lain, tentukan banyaknya kertas tersisa, lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Ini kita buat contoh sendiri boleh ya. Kamu berhak mendapatkan kertas, kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Mari kita menari. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya ya. Caranya yang pertama kita amati gambar berikut. Nah, kita coba lakukan kegiatannya atau latihan gerakan kakinya. Yang pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Jadi kamu berputar dengan 8 hitungan. Lalu kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kita meloncat dulu ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Jadi ada 4 hitungannya, di sini ada gambarnya ya. Nah, lalu setelah itu kita akan melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakannya sampai 4 hitungan. Kembali ke gerakan pertama, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginan kamu. Jadi anak-anak ibu dapat memperkreasikan sendiri ya untuk berlatih menari berikut ya. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan Dayu yang lakukan. Dengan gerakan-gerakan Dayu, buatlah gerakan-gerakan dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Jadi lagunya boleh lagu daerah ya, boleh lagu Kampung Jauh di Mato, boleh lagu apalagi lagu daerah Baju Kurung, lagu daerah Minang, banyak ya tentunya. Ada lagu-lagu yang biasanya nah ibu bisa melihatnya di YouTube ya. Kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalaman mereka belajar dan memberi saran kepada siswa untuk belajar dengan giat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.